kemarin terakhir adalah pembahasan kita mengenai apa yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah ketika sampai di Madinah. Yang jelas beliau membangun yaitu peradaban baru di Madinah yang sebelumnya beliau tidak diberi kesempatan melakukan itu di kota Mekah karena dihalang-halangi. Di Madinah kemarin telah kita jelaskan, yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid. Masjid sebagai apa? Sebagai tempat pusat dakwah, kemudian pusat daripada untuk ta'lim, untuk mengajar umat mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram. Pembinaan akidah, ibadah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Kemudian tempat pusat ibadah, tempat ibadah daripada umat manusia. Kemudian khidmat, pelayanan, persoalan permasalahan umat dibahas di masjid. Jadi masjid inilah berkumpul seluruh jenis kalangan, golongan, dan disatukan di masjid yang sebelumnya tidak dilakukan. Kalau orang dulu sesama mereka orang kaya hanya orang kaya saja, sama orang miskin duduk sesama orang miskin saja. Sekarang dibangun oleh Nabi peradaban baru, semua sama di mata Allah, semua sama dalam pandangan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya saja. Kemudian beliau juga membangun persaudaraan, maka dipersaudarakanlah Muhajirin dan Ansar kemarin, sehingga menguatkan persatuan di antara mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perjanjian itu dibuat dengan sesama muslim, yaitu antara Muhajirin, orang Mekah dengan orang Madinah, sesama muslim. Ada juga perjanjian yang dibuat dengan yang non, yaitu seperti perjanjian dengan orang Yahudi atau yang disebut dengan Piagam Madinah. Kenapa ini dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa latar belakang kenapa beliau buat itu? Seperti dalam kajian-kajian kita sebelumnya, kita telah tahu bagaimana sikap orang Arab terhadap Quraisy. Quraisy itu adalah suku yang terbaik di Arab, yang menempati kota Mekah, yang mana bangsa-bangsa Arab sekelilingnya tunduk kepada orang Quraisy, dan mereka sangat menghormati orang Quraisy karena pusat di situ di Mekah. Dan ketika Nabi hijrah ke Madinah, konsekuensinya Nabi kalah tahu. Kalau Nabi hijrah ke Madinah, orang Madinah menerima Nabi, sedangkan orang Quraisy marah kepada Nabi, berarti orang Madinah harus siap-siap, seluruh jazirah Arab akan marah pula kepada orang Madinah. Itu konsekuensi. Berarti ancaman dari luar setelah hijrah itu semakin kuat, semakin kuat. Makanya dibuat dulu baiat antara orang Madinah, orang Ansar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap membela Nabi dalam keadaan apapun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena posisi waktu itu umat Islam baru hijrah, baru, tentu dibangun pondasi dari Rasulullah. Pertama dibangun masjid, kemudian dipersaudarakan, kemudian dibuat perjanjian
antara orang Muhajirin dan Ansar, orang Madinah. Orang Madinah. Contoh ada iklan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Perjanjian pertama dilakukan Muhajirin dan Ansar. Di situ disebutkan ada 6 balih poin isi perjanjian. Di judulnya tertulis, inilah surat perjanjian Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara kaum mukminin dan muslimin dari golongan Muhajirin dan Ansar. Apa isinya? Mereka Muhajirin dan Ansar itu adalah umat yang satu. Dia bisa pisah leh. Awak aku kinilah si tu orang Makkah tu, aku orang Madinah. Ndak baca-baca tu leh. Kini kau awak lah sama. Kemudian isinya lebih kurang secara umum adalah kewajipan membela sesama. Kalau ada yang kaum muhajirin ko diganggu, orang Ansar wajib membela. Kalau orang Ansar yang diganggu, Muhajirin wajib juga membela. Kemudian jika ada kesalahan, misalnya salah bunuh dan semacamnya, kan bayar diat 100 ekor unta. Nah, ketika membayar 100 ekor unta itu, maka siap dibayar bersama-sama. Satu membayar, satu yuran membayar. Kalau itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isinya salah satunya tidak akan menolong orang-orang kafir. Jadi karena di Madinah itulah bercampur, ada orang Yahudi, ada orang nanti akan datang orang Quraisy, bisa jadi menyerang ke Madinah, maka sumpah setia perjanjian itu adalah tidak akan menolong orang-orang kafir yang datang dari luar. Lebih kurang itu secara garis besar perjanjian dengan kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Tapi di dalamnya masuk ya orang munafik yang hanya dalam keadaan tidak tahu kama kapai. Buat golongan sendiri tidak mungkin. Tidak mungkin. Akhirnya bergabung dengan kaum muslimin. Tapi namanya munafik dalam kategori i'tiqad. I'tiqadi. Akidah. Tidak munafik dari segi amal. Dibedakan. Jadi tuduh orang kau munafik asalnya. Munafik yang dalam ayat itu secara akidah. Inyo pura-pura masuk Islam, tapaso dek sagan. Tapi kalau inyo berkesempatan menjatuhkan Nabi, dibuatnya. Tapi dek tidak ada kesempatan, maka inyo mencari-cari peluang. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila buat je perjanjian dengan orang Yahudi lah. Di sekeliling kota Madinah tu ada Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Itu kaum Yahudi besar yang kalau tidak dibuat lo perjanjian, kau bisa menjadi gangguan orang Yahudi kau. Bisa jadinya menolong nanti orang Quraisy yang akan menyerang Madinah. Maka untuk menjaga stabilitas keamanan kota Madinah, dibuatlah oleh Nabi perjanjian dengan orang-orang Yahudi tadi. Apa isi perjanjiannya? Berbeda aja orang Muslim. Tadi kan antara Muhajirin dan Ansar, orang Islam sama orang Islam. Kini perjanjiannya lebih kurang adalah
bahwasanya mereka berhak hidup berdampingan, tidak saling mengganggu. Itu isinya. Tidak boleh saling menggaduh. Orang Yahudi berhak mengatur ibadah mereka sendiri, dan kaum muslimin di Madinah berhak mengatur agama mereka sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Wa jeleh jam menggaduh-gaduh. Kalian kerajaan agama kalian, kami kerajaan agama kami. Nan jeleh jangan menggaduh-gaduh. Kemudian di antara perjanjian, di sekolah ada 2 balih perjanjian dengan orang Yahudi itu. Yang kedua, poin pentingnya adalah saling tolong menolong kalau diserang. Kalau kaum muslimin diserang dari luar, orang Yahudi wajib membantu. Kalau orang Yahudi yang diserang, kaum muslimin pun wajib membantu. Ini perjanjian. Tetapi yang terjadi dalam perjalanan selanjutnya lain tak? Perang Badar ada tak satu orang yang dinolong? Tak. Perang Uhud satunya dah. Lain dalam perang Khandaq, tapi bersekutulah orang Quraisy. Artinya istilahnya membelot, berkhianat. Disitulah awal-awal nanti angkat kakinya Yahudi dari Madinah. Gara-gara itu perjanjian dibuat dulu. Kalau kaum muslimin yang diserang nyoma menolong. Ketika kaum muslimin diserang, tapi pasukan Quraisy banyak waktu itu, perang Khandaq 10.000. Dalam mata orang-orang tu nang kemenang sia. Nambahnya kurang nang kemenang. Kalau awak ndak tolong orang ko, awak lu ke diisi orang ko beko. Dibancak tolong orang Quraisy. Rupanya menang orang Islam. Apa kakak? Tapasuang kek kaki dia. Karena melanggar perjanjian. Kemudian bumi Yastrib atau kota Madinah sejak saat perjanjian ini dibuat menjadi kota suci. Sejak itulah dia disebut dengan tanah haram. Pokoknya haramain. 2 tanah suci. Sebelumnya tanah suci ciknya di Makkah. Sejak perjanjian kau dibuat, tanah suci 2, Makkah cik, Madinah cik. Kemudian tidak boleh menolong orang Quraisy. Babuiknya poin cik. Tidak akan menolong orang Quraisy dan orang-orang yang menolong orang Quraisy. Tidak akan menolong orang Quraisy dan orang-orang yang menolong orang Quraisy. Tidak akan bantu. Dan itu isi perjanjiannya. Intinya, kok intinya lah, menjaga stabilitas, keamanan. Karena baru pindah, Nabi baru pindah di Makkah ke Madinah. Orang Arab sabalik berang. Apa kira? Nak kedatangan Nabi ke Madinah tu bukan disenangi oleh orang Arab sabalik, tapi dimusuhi. Bakok musuh orang Arab kok? De orang Quraisy berang, nan orang lain satu berang. Itulah kira. Maka wajib dijago keamanan kota Madinah. Benarkah itu kejadiannya? Benar. Rupanya yo. Nabi ko yo cerdas. Lah tahu liao istilahnya dimadahan nan kama impok. Dimaduri nan kama nyucuk. Ko duri lalu siko kan itu suak kah? Ko lalu siko di impok ni dahan kah? Lah tahu Nabi. Rupanya benarkah? Ternyata benar. Tidak lama sudah tu tiba surat dari Mekah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa si Abdullah bin Ubay ko dikirim surat oleh orang-orang Quraisy?
Karena inyolah yang akan jadi gubernur Madinah waktu itu. Diangkat Nabi tiba. Akhirnya kaum muslimin sepakat mengangkat Nabi sebagai pemimpin. Beliau tidak jadi. Sakit hatinya masih ada, dimanfaatkan oleh orang Quraisy. Dan isi daripada surat orang Quraisy kepada Abdullah bin Ubay tadi tidak main-main, Pak. Isinya, sesungguhnya kalian telah melindungi musuh kami. Sesungguhnya kalian telah melindungi musuh kami. Kami bersumpah kepada Allah, kalau kalian tidak memerangi mereka kaum muslimin dan tidak mengusir mereka dari Madinah, maka kami akan datang kepada kalian dan memerangi kalian dan akan merampas wanita-wanita kalian. Segitu surat ini. Kira-kira baca apa? Kau kan ancaman, ancaman dari luar. Kalau kalian tidak memerangi kaum muslimin, tidak mau usianya dari Madinah, maka kami akan datang ke kalian, kami perangi kalian, dan kami akan merampas wanita-wanita kalian. Maka waktu itu Abdullah bin Ubay ko dihadapkan dua pilihan saja. Ikut orang Quraisy atau masuk Islam benar. Itu saja pilihannya. Ikut orang Quraisy atau masuk Islam benar. Akhirnya apa? Kemana Pak? Pilihan awal Abdullah bin Ubay ko menyerang kaum muslimin. Ditaatinya perintah tu. Tapi ketikanya berencana untuk memerangi kaum muslimin, waktu itu kan orang Madinah ada sadonya masuk Islam. Ada yang sebagian masih beragama musyrik. Yang beragama musyrik kok masih bersama Abdullah bin Ubay. Terdengar kabar dan sampai ke telinga Nabi kalau Abdullah bin Ubay kan merusak perjanjian. Perjanjian tadi ya, mereka adalah umat yang satu. Akhirnya datang Nabi menemui daripada Abdullah bin Ubay dan kelompoknya tadi. Kecik Nabi ke orang-orang tu, sesungguhnya kami telah mendengar ancaman orang Quraisy ke kalian. Lah tahu kami, kalian diancam di orang Quraisy. Tipu daya mereka terhadap kalian lebih kecil daripada tipu daya diri kalian terhadap diri kalian sendiri. Bahaya kalau sempat orang Quraisy itu menyerang kalian, kan bahaya dah. Tapi jauh lebih bahaya kalau kalian menyerang sesama awak. Kenapa? Kalian menyerang saudara kalian sendiri. Kalau Abdullah bin Ubay menyerang Nabi, di situ ada siapa? Ada orang Ansar. Orang Ansar itu siapa? Saudaranya aja, kaumnya juga, orang kampung awak aja. Kalian menyerang kaum kalian sendiri. Mana bayo kira-kira? Dia pikir di Nabi. Kalau orang Quraisy menyerang, kan bayo. Tapi kalau kalian menyerang orang Madinah, nang disarang siapa? Kaum sendiri. Mana bayo kira-kira cek Nabi? Setelah mendengar ucapan Nabi itu, mereka bubar. Tidak jadi melanjutkan. Berarti yo tidak mungkin. Kok keparang awak sama awak keparangnya? Akhirnya dia ikut Nabi tidak siap, ikut orang Quraisy tidak mungkin loh. Apa jadinya lah? Itu yang akhirnya menyebabkan an-nifaq, bermuka dua. Situ awalnya. Tapaso bamuko dua. Salah orang masjid awak satu loh. Biar awak dianggap tidak ikut orang Quraisy. Karena kalau tidak satu ke masjid dianggap ikut orang Quraisy. Satu ke orang Quraisy, tidak mungkin loh keparang sama awak. Lo sudah kok.
Akhirnya terpaksanya bamuko duo. Seharusnya baiman salah je Nabi selesai masalah. Tapi dek, entahlah itulah. Ku iman ku maha apa? Beriman ku maha. Kemudian itu yang terjadi awal-awal lah tabaco di Nabi itu. Tapi bisa diredam dek Rasulullah. Tidak jadi orang ko pecah di dalam. Tidak jadi perpecahan ada dalam. Sempat Abdullah bin Ubay ko menyerang Nabi. Sesama orang Madinah parang. Bahaya loleh. Tapi alhamdulillah Allah jago sehingga tidak jadi. Kemudian orang Madinah yang datang ke Mekah untuk umrah tidak aman dah. Karena orang Arab lah mencenoi orang Madinah, ili tando ni orang. Sama orang Pasia ko pergi ke pasar Cina ni orang. Orang Pasia ko. Ko nama ni Rasulullah ko. Di Cina nya orang. Contohnya siapa? Termasuklah Sa'ad bin Mu'az. Dia salah satu pemimpin kaum di Madinah. Dia pemimpin kaum. Painya umrah. Tapi nyo tahu nyo ndak aman di Makkah tu. Maka ditamuinya Umayyah bin Khalaf. Mintanya perlindungan. Tolong temani aku selama aku mengerjakan umrah di situ. Maka itulah kelebihan orang Arab kah? Orang Quraisy. Kalau ada orang minta perlindungan, nyo amuah manggil. Sama aja saya sebelumnya Nabi minta perlindungan, dia giahnya walaupun nyo ndak Islam. Dan kelebihan orang Arab kalau lah ada nama lindungi, walaupun yang berang ke orang tu, dia tak mahu gaduh. Kalau lah ada yang melindungi. Lalu dikawanilah oleh Umayyah bin Khalaf, orang musyrik, Sa'ad bin Mu'az. Dikawani saja tawaf, dikawani lo, pai sa'i bakawani lo. Ketika tawaf basobok lah jo Abu Jahal. Kira Abu Jahal. Kono haina. Konyo nama lindungi musuh wak. Ainyo nama lindungi goce. Ini siapa dia? Dia Sa'ad. Oh, ini yang melindungi musuh kita, kecap Abu Jahal. Aku lihat kamu berkeliaran dengan aman di Mekah. Sedangkan kamu telah melindungi orang yang telah berpaling dari agama nenek moyang kami, kecap Abu Jahal. Dan kalian telah membuat perjanjian untuk menolong kaum muslimin. Demi Allah, kecap Abu Jahal, demi Allah, kalau tidak engkau sedang bersama Umayyah bin Khalaf lah caya engkau, lah habis engkau jambu kini. Itulah kira bahasa, lah habis engkau. Mendengar itu kan kerja kamu tidak akan selamat, kecap Abu Jahal. Dek Sa'ad bin Mu'az ko pemimpin lo di Madinah. Ndak lah mau kena tak mana itu sana. Abu liah caknya. Sama kita calian cak. Kalau sempat engkau mengganggu aku, kalian berdagang ke Syam kan, kemana kalian lalu cak? Ke Madinah kan? Ndak kaman lo kalian lalu isok kena. Wah itu lah. Orang taswa, orang bagak namanya. Ndak takut lah. Cuba gaduh-gaduh ambo cak. Besok lalu kalian berdagang ke Syam, ada akaman lo dah. Kita para ulama kepada para pemimpin Madinah saja lah ada ancaman-ancaman. Ba kira-kira yangnyo orang biasa. Tentu yang tak ada membela. Kalau Sa'ad bin Mu'az ko maka ada yang bela dia. Dia pemimpin. Diknya pemimpin, ada yang memimpin. Tapi kalau orang biasa datang ke Makkah, siapa mahu bagi pembelaan kira-kira? Nah, maka waktu itu tak berani orang keluar-keluar. Istilahnya keluar dari Madinah tu dalam keadaan ketakutan. Ada was-was. Karena sabali orang berang ke orang Madinah.
Kemudian tidak sampai di situ, orang Quraisy tadi mengirim surat ke siapa? Ke Abdullah bin Ubay. Kemudian orang Quraisy mengirim surat lo ke Nabi. Kaum muslimin. Isi surat orang Quraisy ke kaum muslimin. Janganlah kalian merasa telah lolos dari kami. Jangan kalian merasa lolos dari kami dan kalian merasa aman tinggal di Yastrib. Kami akan mendatangi kalian dan akan memerangi kalian dan merampas istri kalian di tengah-tengah kalian. Itu isi surat. Maka dibuatlah berbagai macam ancaman iko dan semacamnya, sehingga ada memang kejadian kaum muslimin sedang baku kumpul tiba nak panah tak dari marahnya yang menuju ke arah Nabi. Artinya namanya usaha namanya tu teror, usaha teror ke Nabi. Namanya Pak? Makar. Sedang baku kumpul Nabi tiba nak panah tak dari mana sana. Akhirnya Nabi ko terpaksa dijaga waktu itu. Dijaga. Nabi terpaksa dijaga. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di situ disebutkan Nabi sampai berjaga malam dengan berapa sahabat. Ada sahabat datang berjaga-jaga tu, hirasah istilahnya, untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kondisi waktu itu karena baru-baru tidak aman. Sehingga bergiliranlah orang Madinah dan orang kaum Muhajirin menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjaga-jaga. Sampai turun ayat Al-Maidah ayat 67, aku memelihara kamu dari gangguan manusia. Setelah ayat kau turun, kecek Nabi, wahai manusia, tinggalkanlah aku. Sesungguhnya aku telah mendapat jaminan dari Allah bahwa dia akan memelihara aku. Baiklah, tak ada, Allah akan menjamin. Tak kira-kira. Apa coba? Kau Abu Jahal 300 orang Quraisy lah buat perjanjian Nabi tidak akan menolong orang kau. Kau kaum muslimin 30 orang lah buat lo perjanjian tidak akan menyerang lo dah. Ada caranya. Akhirnya Majdi bin Amr al-Juhani ko tagak di tengah-tengah dua orang ko. Janganlah cakap kerana tu maksudnya itu lah. Ni nak bisa nolong kau, nak udah menyerang kau dah. Jangan berperang kalian, jangan berperang kalian Allah tu. Kau kampung kami lalu salah siko je. Di kampung kami kau yang parang-parang lalu salah. Kami lah buat perjanjian ndak akan membantu orang Quraisy, ndak ada menyerang orang Islam dah. Kaparang kalian kau mencaliak sa kami ndak mungkin lah dah. Tu mencaliak lah kalau terjadi kau. Kau mungkin calian. Ndak mungkin kami mencalian dah. Lalu salah jempar. Tu pertama kali. Garatak. Untuk apa? Agar jangan orang lantehangan kepada kaum muslimin. Bendera waktu itu, itulah bendera pertama yang dikibarkan Rasulullah. Warnanya putih. Warnanya putih. Namanya ekspedisi pertama tu Saiful Bahar. Ada nama orang Saiful Bahri ya. Itu tu. Berarti inspirasinya mungkin itu. Peperangan pertama dalam Islam itu itulah. Dalam Islam kah? Pertama kali. Kemudian yang kedua, ekspedisi Rabi' di bulan Syawal, yaitu 60 orang. Rasulullah mengutus 60 orang yang dipimpin oleh Ubaidah bin Haris Al-Muttalib. Kemudian di situ bersobok jo rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Bara jumlahnya 200 orang loh.
sempat saling melemparkan anak panah, tapi tidak bunuh dah. Saling-saling anu angkatih saja, menggaratak-garatak saja. Setelah tu pulang dia. Ia menggaratak maksudnya dia. Menggaratak-garatak. Nakui orang Quraisy. Ndak aman wak lalu situ lah demah. Harus wak buat perjanjian damai orang Islam go. Kalau ndak, yo idui orang Quraisy tu dari berdagang. Amah kawalakang suwak beko kon. Buktinya apa mah? Ni gaduh-gaduh no lalu ndak aman ko dah. Atu bah. Pilihan dua memang waktu itu untuk orang Quraisy. Baparang bana orang Islam atau badamai bana. Itu saja. Tujuan Nabi apa? Hendak untuk menyerang orang Quraisy agar mereka tidak mengganggu salah di Nabi. Jangan gaduh-gaduh lah. Jangan nyoma mengancam-ngancam umat Islam lah. Kemudian adalah ekspedisi Kharrar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan tidak ada terjadi peperangan, memang garatak-garatak saja. Kemudian Al-Abwa namanya. Di Abwa tu sekitar 170 kilo dari kota Madinah. Di Abwa. Di situ langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memimpin pasukan tu. Berapa orang? 70 orang Nabi bawa. Tetapi tidak bersobok. Kami mencegat rombongan dagang tu, tapi tidak sobok. Rupanya orang kola dulu lewat. Lah dapat lo informasinya dari intelnya. Nabi ka datang, hanya dulu cepet pai. Sehingga rombongan tadi lewat. Adalah perang buat. Adalah namanya Sawan dan Usyairah. Dan terakhir namanya Nikhlah. Ekspedisi Nikhlah. Agunanya Nabi melakukan itu, yaitu yang namanya menampakkan kepada orang-orang Arab di sekitarnya bahwasanya orang Islam ko bukan orang yang lemah. Itu pertama. Yang kedua, jangan sampai lantehangan orang-orang luar babue menganiaya atau akan menggaduh kaum muslimin. Kalau terbukti memang sejak Nabi mengirim ekspedisi tadi itu tidak ada orang berani gaduh leh. Dan orang Arab sekitar situ tidak berani leh dah. Dan bagak sia tetap bagak orang Quraisy je tadinya. Itu je na Indo akangnya tu. Tapi nan orang sekitar tu tidak ada berani leh menunjukkan mereka itu kaum muslimin ternyata orang-orangnya masih kuat, bukan orang lemah. Lalu apa ibu yang dirahmati Allah, setelah kejadian itu di bulan Ramadan, Nabi waktu itu mengajak, tapi tidak wajib. Sama kalau ekspedisi ko Nabi tidak ada mengistilahkan wajib. Sianang ka satu, itu sebahasanya. Sianang kapai, sianan kapai. Waktu itu akan mencegat rombongan dagang daripada Abu Sufyan. Dapat kabar bahwasanya Abu Sufyan ko membawa kan kaum muslimin hijrah. Rumahnya kan tinggal. Rupanya rumah-rumah kaum muslimin ko dibongkarnya orang Quraisy. Diambilnya barang-barang ni jualnya. Kira awak menang apa? Tentu ndak mau heboh orang Makkah yang ada di Madinah ko. Ndak mau ada ya Rasulullah. Disasaknya Nabi. Ambil punya awak lihat Rasulullah. Kau punya awak dijual dulu ya kan. Akhirnya Nabi nanya, "Saya nangka satu." Ayo banyak waktu itu satu. Sahabatnya kan 70 lah. 30 lah, 60 lah. Asyik nak ke satu kini kata Nabi. Banyak barang nampai lebih dari 300 orang. Pai. Kemudian ternyata rombongan dagang tadi itu lolos.
lolos. Lolos lalu dikirim utusan dari Abu Sufyan ke Mekah untuk membantu rombongan dagang ko, dan orang Mekah mengirim pasukan 1000. Itulah asal dari perang Badar. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.